Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 12 ayat 27. Bunyinya, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saya ulangi, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Sikap malas itu memang sudah membudaya ya di mana-mana. Hidup yang semakin sulit ternyata tidak membuat kita itu menjadi orang yang giat berjuang, tetapi sebaliknya, malah diri kita ini semakin bermalas-malasan dan sering menunda-nunda. Nah, jadi mari kita melihat sedikit kisah ketika bangsa Israel saat berada di Silo. Pada saat itu, segenap umat Israel berkumpul dan mendirikan kemah pertemuan di sana. Tuhan telah menyertai mereka sedemikian rupa, sehingga negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka itu secara umum telah berhasil mereka taklukkan. Meski Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sendiri pula sudah menyertai mereka dalam setiap langkah untuk merebut tanah yang dijanjikan itu, tetapi tetap saja bangsa Israel enggan berangkat berperang untuk menguasai wilayah yang masih tersisa. Tuhan sudah menyediakan segalanya dan membantu, tetapi mereka masih juga malas-malasan. Maka akhirnya datanglah teguran melalui Yosua atas mereka. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ada banyak ayat yang menggambarkan ketidaksukaan Tuhan atas orang yang malas. Salah satunya yang sudah kita baca tadi dari Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Sikap malas dan senang menunda-nunda ternyata sudah ada sejak dulu dan terus membudaya hingga hari ini. Berapa lama lagi sih kita harus bermalas-malasan sehingga tidak pergi menggapai janji-janji yang disediakan Tuhan bagi kita? Bagaimana kita bisa menangkap janji Tuhan jika kita enggan bergerak dan memulai melakukan sesuatu dengan serius? Sangat disayangkan bukan ketika Tuhan sudah meletakkan berkat-berkatnya di hadapan kita, tetapi kemalasan membuat kita tidak akan pernah bisa meraihnya. Mengharapkan berkat tanpa adanya usaha sama saja dengan mengharapkan bintang jatuh dari langit. Tuhan tidak mau anak-anaknya jatuh di dalam kemalasan, tetapi Tuhan ingin anaknya untuk berjuang dan bekerja keras. Pesan dari firman pada pagi hari ini, orang rajin memegang kekuasaan dan diberkati Allah. Maka itulah jadilah orang-orang yang rajin yang mau menggapai berkat dari Tuhan. Amin. Nah, jadi sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum menutup firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.